Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini tema kita adalah tentang tata cara penyembelihan di dalam Islam dan juga tata cara berburu yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana telah kita ulang-ulang bahwasanya Islam merupakan agama yang sangat universal, artinya aturan yang ada di dalam Islam mencakupi atau melingkupi semua lini kehidupan manusia. Ya, semuanya memiliki tata cara, memiliki aturan, di mana aturan-aturan itu agar manusia bisa berjalan di atas jalan yang benar dan tidak menghasilkan kerusakan terhadap kehidupan di muka bumi ini tadi. Karena tanpa aturan, tanpa ada ketentuan, tentunya orang-orang akan berjalan, akan berbuat sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan keteraturan di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita mendatangkan manfaat serta terhindar dari kerusakan-kerusakan, maka dibuatlah aturan-aturan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai manusia, sebagaimana kita telah bersaksi menyaksikan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah dan Rasulullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mengikuti apa yang telah diajarkan atau apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Termasuk hal yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan apa yang berkaitan dengan makanan dan minuman kita. Ya, dalam hal ini adalah tentang bagaimana cara kita mengolah makanan yang berasal dari hewan, baik itu tata cara penyembelihannya ataupun tata cara bagaimana kalau kita berburu atau memburu hewan-hewan tersebut. Bagian pertama kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Penyembelihan di dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan zakah, ya, az-zakah. Ya, ini berbeda dengan zakat, ya. Kalau zakat itu pakai zai, sementara penyembelihan itu pakai zal, ya, az-zakatu syar'iyyah, ya, penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan syar'i. Ya, disebutkan di dalam buku panduan kita ini, az-zakatu syar'iyyah hiya dzabhu awin naharu al-mustawfi lisyurutit ta'liyah. Ya, zakat penyembelihan yang syar'i itu adalah penyembelihan yang mencukupi syarat-syarat yang akan kita jelaskan. Ya, ada 4 syarat sehingga penyembelihan tersebut bisa dikatakan sebagai penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, ayyakuna zabih musliman aw yahudiyan aw nasraniyan yumayyiz wa yaqsidu zakah. Ya. Hendaknya seorang yang melakukan penyembelihan tersebut adalah berasal dari seorang muslim atau ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu ada 2, Yahudi ataupun Nasrani. Ya, jadi penyembelihan yang diperbolehkan bagi kita untuk memakannya adalah sembelihan yang berasal dari seorang muslim atau seorang ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Ya, jadi kalau seandainya yang menyembelih itu selain daripada 3 orang ini tadi, apakah dia Muslim ataukah dia Nasrani ataukah dia Yahudi, maka sembelihan selain dari 3 orang ini tadi tidak diperbolehkan atau diharamkan bagi kita untuk memakannya. Ya. Ini tentunya berdasarkan nas dari Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya dihalalkan bagi kita untuk memakan sembelihan Muslim dan juga ahlul kitab. Dan ahlul kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani hari ini. Ya. Dan sembelihan tersebut memang sengaja dimaksudkan adalah untuk dimakan, ya. Berbeda halnya kalau sembelihan tadi dimaksudkan untuk misalnya sesembahan dan lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan untuk dimakan. Ini syarat pertama, ya.
pelaku penyembelihan tersebut haruslah dari seorang muslim. Kalaupun tidak dari seorang muslim, dia dari Yahudi atau Nasrani. Kemudian yang kedua, an takunal alah salihatan lidzabhi wa tujrid dam wa taqta' bihaddiha. Hendaknya alat yang digunakan untuk menyembelih itu adalah alat yang memang sah dikategorikan sebagai alat untuk penyembelihan. Ya, dan dia harus tajam, tidak boleh dengan benda-benda yang tumpul. Seperti misalkan menggunakan batu atau menggunakan kayu. Ya. Jadi syaratnya adalah alatnya itu harus tajam dan memang bisa digunakan untuk menyembelih. Kalau seandainya alat yang digunakan tadi tumpul dan tidak layak untuk penyembelihan, maka ini bisa menyebabkan sembelihan tersebut menjadi haram untuk dimakan karena tidak sesuai dengan tata cara atau syariat penyembelihan. Ya. Wa yuhram istikhdamu ma yaqtaluhu bi istiqalihi wastidamihi bi ra'sil hayawan. Termasuk yang diharamkan adalah menyembelih atau mematikan hewan dengan benda yang tumpul yang berat. Misalnya kita ingin mematikan ayam, tidak dengan sembelih, tapi dengan kita lempar batu kepadanya atau kita istilahnya kita timpakan dengan sesuatu yang berat sehingga dia mati, bukan karena sembelihan tapi karena keberatan tersebut, maka ini diharamkan, ya, diharamkan untuk dimakan, sehingga hewan tersebut bukan lagi menjadi hewan yang halal untuk dimakan, melainkan menjadi bangkai yang haram untuk dikonsumsi. Itu yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, an yadhkur ismallah fayaqulu bismillah inda tahriki yadihi lizzabhi. Ya. Syarat yang ketiga ini juga syarat yang penting. Hendaknya orang yang menyembelih itu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dia itu muslim ataupun Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani juga di beberapa kegiatan mereka menyebutkan nama Allah, ya. Kemudian yang keempat adalah qata'a ma yajibu qat'uhu fi zakah. Hendaknya dia menyembelih dengan memotong bagian-bagian yang wajib untuk dipotong pada saat penyembelihan. Apa itu? Pertama adalah tenggorokan. Ya, tidak boleh kalau seandainya seseorang menyembelih misalnya dengan dari perutnya misalnya begitu, itu tidak diperbolehkan, atau tidak dinamakan dengan menyembelih. Ya, harus dipotong tenggorokannya. Kemudian juga hulqum, yaitu kerongkongan, ya, juga harus kena. Kemudian ada 2 urat besar yang ada di leher hewan tersebut, di mana 2 urat tadi yang menyalurkan darah, ya. Kalau kita lihat mungkin di ayam atau di sapi atau di apapun itulah, kambing dan sebagainya, maka harus diputuskan 2 urat besar yang ada di leher tersebut, ya. Dan harus dipotong 3 poin ini tadi, ya. 3 poin ini harus terputus dengan benar pada saat penyembelihan. Jadi kalau seandainya seseorang menyembelih tetapi ada salah satu dari 3 poin kerongkongan misalnya tidak kena, atau 2 urat besar tadi tidak terpotong dengan benar, maka ini juga bisa mendatangkan keharaman atau menyebabkan keharaman dari hewan tersebut. Itu 4 syarat yang harus dilakukan seseorang dalam menyembelih, ya. Kemudian ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan berburu, ya. Pertama, disyaratkan seseorang berburu adalah hewan yang memang tidak bisa ditangkap dengan jinak. Ya, ayam itu tidak boleh diburu, ya. Kambing juga tidak diperbolehkan berburu. Jadi hewan-hewan yang jinak tidak boleh ditangkap atau dibunuh dengan cara berburu. Berburu di sini adalah mematikan hewan atau menangkap hewan dengan cara ditembak atau dipanah, ya, atau dengan sesuatu yang bisa mematikan. Tapi memang disyaratkan ketika seseorang berburu hendaklah dia menggunakan sesuatu yang tajam, apakah itu peluru ataukah itu panah, ya. Kemudian seorang yang berburu tadi harus disyaratkan sama seperti menyembelih seorang muslim atau Yahudi atau Nasrani, atau kalau di bahasa sederhananya adalah ahlul kitab, ya. Kemudian alat berburu tadi harus tajam, dan ketika dia menembakkan senjatanya harus mengucapkan bismillah, ya.
Kemudian kalau seandainya dia dapatkan hewan tersebut masih dalam keadaan hidup setelah ditembak, maka hendaklah segera disembelih. Sedangkan kalau seandainya didapatkan hewan tadi sudah mati, maka tidak mengapa asalkan dia ketika melepaskan senjata tadi mengucapkan nama Allah, ya, bismillah. Jadi itu kira-kira syarat atau ketentuan syariat di dalam tata cara seseorang berburu. Jadi kesimpulannya, ketika berburu, pastikan hewan buruan tadi bukan hewan yang jinak, ya, yang bisa ditangkap tanpa berburu, seperti ayam, kambing, lembu, dan lain sebagainya. Dan orang yang berburu tadi adalah seorang muslim, dan alat yang digunakan adalah hendaknya alat yang tajam, yang memudahkan kematian dari hewan tersebut. Kemudian yang terakhir, hendaklah dia menyebutkan bismillah atau mengucapkan bismillah ketika ia melepaskan senjata buruan tersebut. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita jelaskan dalam bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.